Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan video saya ini. Tutorial hari ini adalah cara memperbaiki error invalid process attach attempt di Windows 10. Jadi ini adalah mengenai blue screen of death, layar biru kematian ya. Salah seorang subscriber saya bertanya dan minta pencerahan cara memperbaiki error invalid process attach attempt. Saya kasih lihat ya. Jadi dia bertanya seperti ini. Namanya Andi Ashshaf. Bang, BSOD muncul di laptop saya waktu saya menyentuh touchpad. Sekali lagi ya, menyentuh touchpad. Sebelumnya sih habis dibawa ke service. Tapi habis dari service fine-fine aja. Tapi besoknya BSOD. Invalid attach process attempt. Dan kata tukang servisnya, kata tukang servisnya juga habis update driver touchpad. Teman-teman sekalian, sebelum saya berikan cara mengatasi dan memperbaikinya, saya minta kepada teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau sudah subscribe, jangan lupa dong, tekan icon belnya, agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Nanti kalau kamu like, sekarang pun juga boleh. Beri saya suka, dan if you don't like, nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Rekan-rekan semuanya, driver yang kadaluarsa dapat menyebabkan terjadinya invalid process attach attempt. Tapi terkadang juga driver yang baru yang kamu update itu terkadang tidak cocok. Jadi kalau itu tidak cocok, maka kamu harus rollback, kembalikan kepada driver di mana kamu tidak mengalami yang namanya blue screen of death. Penyebab lain daripada invalid process attach attempt ini adalah drivernya tidak cocok. Oke, seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua bisa juga karena hardware ada yang rusak. Bisa juga disebabkan oleh yang tadi ya, yakni apa? Synaptic touchpad driver yang tidak sesuai dengan Windows yang kamu miliki. Dan yang terakhir, jangan lupa ini juga bisa disebabkan oleh virus. Jadi harus hati-hati. Nah sekarang mari kita bahas satu persatu cara memperbaikinya. Yang pertama tentu saja kamu harus uninstall Synaptic touchpad driver kalau itu yang kamu baru alami ya. Caranya gimana? Tentu saja kamu masuk dulu. Oh ya, by the way saya menggunakan Windows 11 ya. Saya pikir sama saja caranya dengan Windows 10 juga. Jadi kamu masuk kepada Device Manager, kamu tuliskan saja di sini Device Manager, ini sudah ada ya. Kita masuk sini. Kemudian kamu cari yang namanya Mice dan Other Pointing Devices. Nah, kebetulan saya tidak menggunakan touchpad di sini. Saya menggunakan laptop, saya menggunakan komputer, makanya tidak ada. Jadi nanti kamu kalau masuk di Device Manager, cari di Mice and Other Pointing Devices. Pasti di sana ada ya kalau laptop. Semua laptop itu pasti ada touchpadnya. Dan itu kamu uninstall dulu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau seandainya ini belum juga bisa menyelesaikan masalah BOSD kamu coba jalankan BOSD Troubleshooter. Caranya gimana? Kamu bisa masuk ke Windows Setting. Jadi kamu bisa, selain daripada BOSD Troubleshooter, kamu juga bisa melakukan Troubleshooter itu sendiri ya. Jadi kita masuk kepada Windows logo plus I. Ini setting ya. Di setting ini teman-teman masuk kepada Update and Security. Kemudian teman-teman masuk kepada Troubleshoot. Kemudian teman-teman pilih Additional Troubleshoot. Nah, karena kalian sedang mengalami masalah dengan kalian punya touchpad ya. Jadi kalian cari yang namanya di sini. Oke, kebetulan saya sekali lagi sorry ya. Kebetulan saya menggunakan komputer ini bukan laptop, jadi saya hanya ada di sini keyboard. Nah, buat kalian cari yang namanya untuk touchpadnya. Jadi saya hanya ada keyboard di sini. Tidak ada untuk touchpad ya. Jadi semuanya adalah untuk hardware ya. Jadi kamu bisa fix hardwarenya di sini. Saya ada Bluetooth, yang jelasnya tidak ada untuk adanya saya keyboard. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya keyboard, kita klik ini, lalu run troubleshoot. Nah, nanti dia akan jalan deteksi ya. Troubleshoot has completed karena nggak ada masalah. Jadi kamu jalankan saja troubleshootnya. Jadi itu cara yang kedua.
Setelah kamu menjalankan troubleshoot, dan ternyata masih juga mengalami yang namanya blue screen of death, maka sekarang kita masuk kepada cara yang ketiga. Coba kamu jalankan SFC scan. Apa itu? System File Checker. Jadi caranya, kamu masuk ke CMD, ketikkan CMD di sini, CMD. Jangan lupa ya, kamu harus run as administrator. Yes. Nah, di sini kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan now. Saya tidak akan mengenternya karena saya akan masih menggunakan ini CMD. Tapi satu hal yang pasti ya, di laptop saya yang lama itu saya butuh waktu sekitar 20-40 menit. Terus kemarin saya mencoba ini di komputer saya, ini Intel NUC Core i5, dia hanya butuh 3 menit saja. Jadi domplang sekali ya bagi langit dan bumi. Jadi kamu enter, nanti kamu lihat hasilnya. Jadi kalau kamu mengalami masalah, kamu ulang lagi ya. Jadi kamu restart dulu, kamu ulang lagi. Kalau nggak ada masalah, that's good. SFC scanning now ini gunanya untuk mengecek sistem yang rusak. Oke, jadi itu jangan lupa ya. Nah, setelah kamu menjalankan SFC scan dan kamu ternyata masih juga mengalami invalid process attach attempt. Nah, setelah kamu menjalankan SFC scan dan kamu ternyata mendapatkan error, maka sekarang gilirannya kita menjalankan DISM scan. Jadi masuk kembali kepada CMD, run as administrator. Jadi kalau kamu mengalami error di System File Checker, maka kamu harus memperbaikinya di DISM scan. Oke, sekarang kita sudah ada di administrator ya. Jadi kamu tuliskan di sini DISM spasi garis miring online spasi clean up garis datar image spasi garis miring restore health. Jadi restore health di sini artinya dia akan merestore, akan memperbaiki, akan memulihkan yang rusak waktu tadi kamu melakukan yang namanya SFC scan. Perlu saya ingatkan ya, ini waktunya tergantung daripada prosesor kalian, RAM kalian, dan seberapa parah kalian punya image. Oke, jadi ini waktunya sekitaran 5-30 menit. Kamu tunggu saja sampai selesai dan nanti lihat hasilnya. Setelah kamu melakukan DISM scan dan ternyata kamu masih juga mengalami invalid process attach attempt, maka sekarang giliran kamu untuk menguninstall sementara, ataupun juga kalau kamu tidak mau menguninstall, kamu punya antivirus, maka kamu matikan dulu untuk sementara. Jadi saya sudah bilang dari awal-awal tadi ya, salah satu penyebab daripada invalid process attach attempt ini adalah virus. Jadi kamu matikan dulu, setelah itu kamu restart, kamu punya PC atau desktop dan lihat apakah kamu masih mengalami itu atau tidak. Kalau kamu sudah menguninstall, kamu punya antivirus, dan kamu masih mengalami juga yang namanya invalid process attach attempt ini, coba kamu ingat-ingat dulu, kamu jangan-jangan baru-baru habis install aplikasi di laptop ataupun di desktop kamu. Kalau memang kamu baru saja menginstall aplikasi, maka kamu harus uninstall. Bukan hanya harus ya, wajib uninstall aplikasi yang kamu baru install tersebut. Kenapa? Karena 99% bahkan 100% itulah penyebabnya daripada error invalid process attach attempt ini. Kemudian cara yang ke-7 adalah yakinkan diri kamu, yakinkan Windows kamu bahwa kamu itu memiliki Windows yang update. Jadi kalau tidak update, kamu harus update-nya. Caranya gimana? Tentu saja kita masuk lagi Windows logo plus I, kemudian kita menuju kepada update and security. Setelah itu kamu coba, sekaligus juga saya mau cek ya. Ini saya terakhir cek ini kemarin, update-nya kemarin jam 21.56, hampir jam 10 malam. Kita cek coba ya. Kebetulan saya ada updatean terbaru ini, yakni .NET Framework 3.5 dan 4.8 untuk Windows versi 21H1. Oke, kamu bisa lihat ya, sedang mendownload 38%, 41, 44, dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan lupa itu, kamu harus betul-betul update kamu punya Windows agar terhindar daripada blue screen. Nah, sekarang yang terakhir. Di awal-awal saya sudah bilang bahwa salah satu penyebabnya
karena hardware ya. Jadi karena perangkat keras, cobalah kamu cek dulu kamu punya hard disk apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau kamu menggunakan desktop gampang ya, kamu tinggal buka saja casingnya lalu kamu lihat. Terus jangan lupa juga cek itu yang namanya RAM kamu ya. Kalau mungkin dia sudah berdebu apa segala macam ya kamu bersihkan lah. Karena itu juga bisa menyebabkan yang namanya invalid process attach attempts. Oke, jadi saya kira itu aja ya. Ini ada 8 cara mengatasi invalid process attach attempt baik di Windows 7, 8, Windows 10 dan juga tentunya Windows 11. Windows 11 ya. Blue screen ini, invalid process attach attempt ini bisa terjadi di semua jenis Windows. Oke, I guess that's it. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka, beri saya like, and if you don't like, it's okay, but please give me also like. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.